Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman yang tiada tara, yang tidak semua orang mendapatkan. Patutlah kita syukuri dan kita pertahankan terus hidayah iman ini untuk tetap sebagai pedoman dasar hidup dan kehidupan kita. Sebab ketika kita lepas dari iman, mungkin kita akan terbawa ke jalan yang batil. Dalam kehidupan ini, jemaah sekalian, antara yang hak dan yang batil terus akan berlomba siapa yang akan memenangkan arena perlombaan kehidupan dunia. Apakah mereka yang memperjuangkan kebatilan, yang di dalam Al-Quran dikatakan yu'minuna bil batil, mereka beriman kepada kebatilan, meyakini, mempropagandakan, bahkan mempraktekkan, mengamalkan bentuk-bentuk kebatilan dalam kehidupan. Nah, kalau kita yu'minuna billah, bagaimana kita beriman kepada Allah? Kita mempropagandakan nilai-nilai ajaran Allah, syiarkan nilai-nilai Islam, dan kemudian kita amalkan. Inilah sebuah perlombaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, orang yang beriman harus mantap. Jangan talbisul haqq bil batil, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kebatilan ketika dirancang, diprogram dengan sebaik-baiknya, maka akan mengalahkan kepada yang hak. Yang hak akan tersingkirkan, termarginkan, di pinggir, sehingga kebatilan akan merajalela. Nah, disinilah jemaah yang dimuliakan Allah. Mari, jangan sampai kita ini hidup cenderung mendukung kebatilan, kemungkaran, kezaliman, sehingga kita akan salah jalan. Allah mengajak kita, Rasul mengajak kita agar kita hidup maunya Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya yang mengajak kamu hidup secara Islami, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketentraman dan kedamaian kebersamaan. Tidak hidup saling berlomba, saling memojokkan, saling sikat, saling sikut, sehingga kehidupan ini akan terlena. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, dari mana kenyataannya manusia-manusia yang cenderung kepada kebatilan? Mereka takut tidak makan, mereka takut kalau kehilangan wibawa kedudukan, sehingga mereka mencari jabatan terus, dicarinya kehidupan yang menyenangkannya dan melupakan kehidupan akhirat.
Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika suatu kaum, satu bangsa, satu negara, ya, di mana tidak adanya rasa kenyamanan, tidak ada rasa ketentraman, hidup penuh kegelisahan, kehidupan tidak menyenangkan, ekonomi serba sulit, sehingga banyak yang mencari jalan pintas untuk menghalalkan segala cara. Sehingga ketika siapa yang mereka yang punya konsep dan punya wewenang, punya kuasa, tatkala cenderung kepada kebatilan, maka akan dirasakan kebatilan itu oleh masyarakat pada umumnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang cenderung kepada kebatilan. Orang yang baik akan bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang soleh. Kalau kita cenderung bergaul dengan orang-orang yang berpihak kepada kebatilan, maka jelas kita akan terbawa. Ketika dirasakan oleh masyarakat, di mana manusia harus berharap kepada siapa? Nah, disinilah kalau kehidupan manusianya seperti digambarkan oleh Rasulullah, satu bangsa, satu negara, bagaikan kehidupan hutan belantara. Wujudnya manusia, tapi karakternya hewan. Sehingga Al-Quran menggambarkan manusia yang seperti itu adalah ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, bahkan seperti kirdun, bahkan seperti kalbun. Banyak istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika manusia melupakan Allah, melupakan Islam, melupakan kehidupan yang diajarkan menurut Islam, bagaimana dia mencari jalan hidup lain, maka karakter mereka seperti itu. Kalau itu direkayasa, dimanage, dibikin menjadi satu konsep yang luar biasa, yang menyeluruh, sehingga akhirnya menjadi satu ya, organisasi, satu ya, bentuk kelompok yang akhirnya akan menguasai orang-orang yang lemah. Rasulullah memberikan sebuah gambaran, kalau suatu bangsa, para penguasanya, ya, para penguasanya seperti harimau, para menteri-menterinya seperti serigala, penegak hukumnya, aparatur penegak hukumnya seperti anjing, dan rakyatnya seperti kambing. Kehidupan yang akan bagaimana yang akan dirasakan, itulah kehidupan ala hutan belantara. Tapi jemaah sekalian, kita hidup di negara Indonesia, bukan negara hutan belantara, tapi Indonesia Nusantara, sama-sama antaranya. Kalau itu hutan belantara, ini Nusantara. Nah, bagaimana membangun Nusantara ini yang sesuai dengan sebuah harapan dari para pendirinya dulu ketika mengusung Indonesia merdeka bebas dari kaum penjajah. Disusunlah satu bentuk negara republik, artinya kembali kepada kekuasaan rakyat. Rakyat yang menentukan. Tapi ketika rakyat menentukan memilih pemimpinnya, kenapa kok pemimpinnya tidak memperhatikan rakyat? Malah pemimpinnya ingin dikasih makan sama rakyat. Nah, di sini ya, luar biasa. Pada satu konsep yang dibangun oleh leluhur kita Indonesia itu, ya, merdeka kita atas berkat rahmat Allah. Artinya, ya, spiritual, nilai keagamaan itu menjadi sebuah landasan dalam perjuangan Indonesia merdeka. Yang setelah itu tugasnya para pemimpin adalah bagaimana melindungi segenap bangsa.
mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa, tugasnya itu. Tapi kalau rakyatnya terus dibodohi dan terus rakyatnya tidak mau pintar dan maunya dibodohi, sehingga akhirnya kenyataannya rakyat belum merasakan apa yang harus dirasakan setelah 80 tahun kita merdeka. Tambang-tambang, nikel-nikel, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya yang konon katanya Mahfud MD menyatakan setiap orang setiap bulan akan mendapatkan jatah 20 juta rupiah kalau itu dikelola dengan baik. Ya, itu amanat. Bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya diurus negara untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, disinilah mentalitas daripada pemimpin kita yang kita pilih, kira-kira bisa tidak mereka itu memegang amanat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Inilah akibat salah urus negara, akibat para pemimpin kita yang seharusnya sadar ketika disumpah menjadi pejabat dengan Al-Quran, ingat sama Tuhan yang Maha Esa, sama Allah, dan di dalam Pancasila ditekankan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mereka lupa kemanusiaan, lupa kebersamaan, hasil bumi dan laut dan sebagainya, kebersamaan untuk rakyat, persatuan, kebersamaan tidak diamalkan. Sehingga bagaimana mensejahterakan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pun belum bisa dirasakan. Kita masih banyak, masih panjang bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Nah, disinilah kalau kembali kepada bagaimana mentalitas daripada kita anak bangsa, semua dulunya asalnya dari rakyat, disekolahkan sampai jadi sarjana, kemudian mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, itu asalnya dari rakyat. Apakah karena mereka ketika sekolah itu atau ketika mendapatkan jabatan itu dapat beli dari uang yang mereka keluarkan berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar, sehingga bagaimana di otaknya untuk mengembalikan modal ketika dia mendapatkan jabatan itu luar biasa. Disinilah mentalitas ya, ketika mereka sekolah itu di mana kejujurannya, amanahnya, ya. Kemudian juga bagaimana ya, sikap sosialnya. Ternyata setelah sekolah, ilmu yang diajarkan gurunya, tata krama, sopan santun, tolong menolong dan sebagainya, lupa atau melupakan ya, sehingga dia lebih mementingkan bagaimana mendapatkan ya, modal balik setelah dia mendapatkan jabatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, baik legislatif yang menjalankan undang-undang, baik yudikatif, ya, baik legislatif, yudikatif, mereka itu ya, yang membuat undang-undang, yang menjalankan undang-undang, yang mengadili undang-undang, ya, semuanya ya harus tunduk kepada aturan yang berlaku. Kalau eksekutif dari mulai kepala desa, dari mulai camat, wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden termasuk para menterinya, eksekutif, dia harus betul-betul bagaimana menjalankan undang-undang itu. Jangan sampai kemudian menyalahi undang-undang. Seharusnya tidak masuk, dibikin masuk bagaimana? Seharusnya tidak sah, dibikin sah bagaimana undang-undangnya? Usul kepada yang membuat undang-undang, yaitu legislatif yang membuat undang-undang DPR. Kemudian dibikinlah undang-undangnya sesuai dengan kemauan eksekutif. Demikian juga akhirnya yudikatifnya, ya, yang melaksanakan mengadili undang-undang juga akhirnya kolaborasi, sehingga mereka yang seharusnya komitmen tegas kepada aturan sesuai dengan sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, mereka lupa kepada sumber hukum negaranya. Kalau insya Allah mereka sadar akan beriman, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, mereka pasti akan taat kepada aturan yang dibuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Enggak mungkin. Ya. Satu contoh, ketika ingin mendapatkan sebuah jabatan, ya, bermiliar-miliar, digunakan uang itu untuk mencari dukungan. Semiliar, senang milih saya bayar. Jarang orang yang memilih orang yang jujur, orang yang taat, orang yang setia, nggak punya duit 1 juta, setia, jujur dan taat. Tidak terpilih orang yang seperti itu. Akhirnya terkumpullah orang-orang yang duduk di legislatif itu, orang-orang yang jual beli suara untuk mendapatkan kursi. Sekarang lagi geger apa? Gaji DPR kurang lebih 100 juta dengan uang tunjangan, uang lain dan sebagainya, uang perumahan. Ya. Kalau 1 tahun 1,2 miliar, 5 tahun cuma 6 miliar. Sementara ketika dia habiskan uang untuk menyuap rakyat memilih dirinya 10 miliar, berarti kurang 3 miliar, kurang 4 miliar. Dari mana kekurangannya? Nah, disinilah terindikasi akhirnya kong kali kong bagaimana menghalalkan segala cara. Itulah mentalitas orang-orang yang ketidakjujuran dalam mendapatkan sebuah jabatan. Untuk tingkat DPRD kabupaten kota, minimal 1 miliar, ada yang 1,5 miliar tidak jadi. Kira-kira berapa gaji pendapatan di tingkat kota atau kabupaten? Ya. Kalau gajinya 40 juta, berarti 1 tahun berapa? Hampir 1,5 miliar. 500 juta kurang. 5 tahun berapa? Nah, disinilah mentalitas daripada para pemimpin kita, ya, diawali dari mentalitas yang batil, hingga dari awalan kebatilan dia akan melakukan berbagai kebatilan. Namun juga ada yang jujur, yang baik, yang taat dan patuh, tapi tidak nampak, tidak adanya satu. Bagaimana menunjukkan, ya, kepada rakyat agar rakyat memahami inilah pemimpin yang jujur, inilah pemimpin yang baik. Dan anehnya ketika ada calon pemimpin atau pemimpin yang baik, rakyat itu enggak mendukung karena rakyatnya tidak mendapatkan uang. Tapi kepada pemimpin-pemimpin yang batil, yang ngasih duit, ngasih bonus, ngasih ini, ngasih itu, didukung. Nah, disinilah antara rakyat dan pemimpin sama saja. Mari jamaah yang dimuliakan Allah, dalam situasi 17 Agustus kemerdekaan ini, yuk kita kembali, siapapun rakyat ataupun aparat atau para pemimpin yang merasa bersalah, yang merasa hal dan sebagainya, merasa dirinya itu ada hal-hal yang kurang berkenan, merasa berdosa, mari bertobat sama-sama agar negeri kita ke depan, negeri yang diharapkan menjadi Indonesia emas, ya, menjadi satu harapan, ya, yang kita inginkan, sebuah kenyataan. Jangan bahkan menjadi Indonesia cemas, Indonesia bablas gelap, ya, Indonesia merana dan seterusnya. Kalau para pemimpin kita tegas dalam menegakkan keadilan, yang salah koruptor dan sebagainya merasa berdosa, silakan mundur. Kalau masih tetap dirinya koruptor, pengkhianat negara dan sebagainya, silakan tegakkan hukum agar mereka jangan bercokol memimpin negeri ini. Itu yang bikin rusak, bikin Indonesia ke depan menjadi Indonesia cemas. Ya. Tapi kalau terus kebatilan merata dan seterusnya,
Sampai para penguasa-penguasanya seperti itu tidak merubah bagian gambaran yang Rasulullah tadi katakan sebagai manusia harimau, manusia serigala, dan manusia anjing, rakyatnya sementara seperti kambing. Maka tunggulah pernyataan Allah dalam firman-Nya, wa idza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha wa haqqa 'alaihal qaulu wa dammarnaha tadmira. Ini ayat peringatan buat mereka-mereka, hai para mereka yang hidup mewah, para penguasa, para pejabat-pejabat tinggi yang hidup mewah, yang gajinya besar, rumahnya mewah, kendaraan mewah, sementara rakyat itu sengsara. Mereka itu ya diperingatkan agar taat dan patuh kepada Allah. Amarnahu mutrafiha, bagi para pembesar, mereka penguasa dan seterusnya, taatlah kepada Allah. Tapi kalau mereka fasaku fiha, mereka durhaka kepada Allah, durhaka, tidak mau taat dan patuh, terus mengamalkan kebatilannya, ketidakbenarannya, menyengsarakan rakyatnya terus, yang salah tidak dihukum, yang membela kebenaran malah dikriminalisasikan. Terjadi ketidakseimbangan antara kebenaran, ya, kebatilan terus merajalela. Maka wa haqqa 'alaihal qaulu, hak Allah untuk menyatakan, memastikan bahwa Allah akan fadamarnaha tadmir, Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya bangsa yang seperti itu. Jadi kalau nanti Indonesia bubar, Al-Quran sudah menyatakan seperti itu. Kalau memang penguasanya, para mereka yang mengatur negeri ini, ya tidak taat dan patuh kepada konstitusi, aturan hukum yang berlaku, malah dia membuat aturan sendiri untuk kepentingan sendiri, sehingga ketika membuat aturan itu tidak untuk kepentingan rakyat, ya, untuk membela saudaranya. Salah satu contoh, DPR suruh membuat undang-undang, rampas tuh para koruptor hasil korupsinya, sampai sekarang tidak dibuat. Kenapa? Bisa jadi undang-undang itu dibuat untuk nangkep saudara-saudaranya sendiri, teman-temannya sendiri, ketua partainya sendiri yang terlibat korupsi. Kalau yang tidak mungkin aman. Jadi kalau yang merasa melakukan sebuah kebatilan salah, sadarlah bahwa suatu saat Anda akan diperhitungkan perbuatan Anda itu. Inilah Al-Quran, surat Al-Isra Bani Israel, surat ke-17 ayat 16, fadamarnaha tadmira, Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Tapi mudah-mudahan ayat ini jangan berlaku dulu, ya Allah, karena mungkin kita akan bisa memperbaiki kehidupan bangsa ini supaya lebih baik. Kita berharap para pemimpin berubah, kemudian jadilah pemimpin yang disukai rakyatnya dan menyenangi rakyatnya dan mensejahterakan rakyatnya. Ini sebuah harapan. Para pemimpin ke depan insya Allah akan menjadi pemimpin yang sadar akan kesalahannya dan akan membangun Indonesia sesuai dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semua merdeka atas berkat rahmat Allah, sehingga negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.